Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahim Bulu Brangsi yang kami cintai karena Allah, yang kami hormati, alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita, memudahkan kedua kaki kita melangkah menuju tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, dan tentunya kita berharap salat kita, munajat kita, kemudian taklim kita seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan tafsir daripada surat Al-Baqarah. Ya, kemarin kita membahas tentang penciptaan Nabi Adam. Ya, sebagai manusia pertama, sebagai moyang kita semuanya, dan tidak ada manusia yang hidup di muka bumi kecuali dia adalah keturunan daripada Nabi Adam. Pemahaman-pemahaman yang lain daripada ini, maka itu adalah pemahaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi antaranya adalah teori bahwa manusia adalah hasil daripada evolusi kera, sebagaimana yang dipelajari di sekolah-sekolah atau di sebagian sekolahan, ya, teori Darwin, bahwasanya manusia asal muasalnya adalah kera yang kemudian berevolusi, semakin lama semakin ganteng, bulu-bulunya hilang, kemudian berubahlah, ataupun anak-anaknya kemudian lambat laun menjadi manusia modern. Maka ini secara akidah bermasalah, jemaah. Perlu kita tekankan hal tersebut. Begitu juga beberapa waktu ini ada di YouTube atau ada di media sosial, ada orang yang mengatakan bahwasanya di sana ada suku yang lebih tua daripada Nabi Adam. Maka sekali lagi ini juga teori yang menyalahi daripada akidah kita. Karena akidah kita, manusia adalah keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Dan memang diciptakan langsung berbentuk manusia. Bukan kemudian kera berevolusi, kera berubah bentuk kemudian jadi manusia modern, atau yang kita kenal di sana ada teori manusia purba, Homo sapiens, Pithecanthropus dan lain sebagainya. Jadi manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud manusia, dengan bentuk manusia, ya, tanpa ada evolusi dari kera ataupun yang lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk menyambung pembahasan, jadi agar pembahasan kita nyambung, kita ulangi sedikit dari ayat 30, ya, sebagai murajaah.
di mana Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, bahwasanya aku menciptakan, aku membuat, aku hendak menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Ya, khalifah. Khalifah ini maknanya ada dua, jemaah. Dia bisa secara bahasa, dia bisa isim fa'il. Secara bahasa dia juga bisa isim maf'ul. Isim fa'il artinya yang menggantikan. Isim maf'ul artinya yang digantikan. Ketika kita menggunakan kata isim fa'il, khalifah, yaitu orang yang menggantikan, maka Adam di sini menggantikan siapa? Adam menggantikan makhluk yang ada sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka hidup di muka bumi. Kemudian mereka membuat kerusakan. Kemudian Allah matikan dia, dan setelah itu Allah ciptakan Adam untuk menggantikan mereka. Bisa juga dimaknai dengan secara bahasa isim maf'ul, khalifah, yaitu yang digantikan. Adam digantikan siapa? Adam digantikan anaknya, anaknya digantikan cucunya, digantikan cicitnya, dan sampai kepada kita dan sampai kepada manusia di akhir zaman. Keberadaan kita, ya, keberadaan Bapak Ibu di Bulu Brangsi ini menggantikan siapa? Menggantikan Bapak Ibu jenengan. Ya, jadi moyang jenengan yang ada di Bulu Brangsi ketika wafat, maka pemakmuran Bulu Brangsi ini digantikan anaknya, digantikan cucunya, ya, sampai kepada jenengan ini. Nah, jenengan ini kemudian ketika wafat, siapa yang menggantikan? Anak jenengan, cucu jenengan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi khalifah itu secara bahasa bisa diartikan yang menggantikan atau yang digantikan. Artinya yang memakmurkan bumi ini, jemaah. Ya, jadi tugas kita adalah memakmurkan bumi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ya, dan ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwasanya malaikat itu lebih dulu keberadaannya daripada manusia. Karena ketika Allah hendak menciptakan Adam, Allah berkata kepada malaikat. Berarti malaikatnya sudah ada sebelum Adam. Malaikat mengatakan, dan malaikat ini dalam rangka bertanya, bukan protes. Qalu, mereka berkata, ya Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan fiha, di bumi itu, man yufsidu fiha, ya, makhluk yang membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan mereka saling menumpahkan darah. Ya, dari mana malaikat mengetahui seperti ini? Ya, para ulama ada yang mengatakan malaikat mengetahui ini karena dahulu pernah ada makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, tapi yang ada justru perusakan, pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Malaikat khawatir makhluk yang baru, jenis manusia ini pun melakukan kerusakan. Dan apa yang terjadi? Iya, jemaah, kita manusia ini banyak melakukan kerusakan, pembalakan liar, kemudian hal-hal yang merusak muka bumi ini. Dan iya, manusia ada yang menumpahkan darah, ya, melakukan pembantaian, genosida, dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengatakan malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dari mana mereka tahu? Mereka memprediksi. Malaikat ini memprediksi dari asal muasal atau dari bakal manusia, yaitu tanah. Ya, kemungkinan makhluk yang diciptakan dari tanah maka akan membuat ini dan itu dan lain sebagainya. Dan malaikat mengatakan, ya Allah,
Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kalau engkau ingin menciptakan makhluk baru itu tujuannya adalah agar mereka bertasbih kepadamu. Kita ini senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami senantiasa mensucikan engkau. Namun ilmu Allah jauh lebih luas. Ilmu Allah mutlak. Ya, Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Iya, manusia potensi melakukan ini itu, melakukan perusakan dan lain sebagainya. Tapi di antara mereka ada orang-orang soleh, di antara mereka ada anbiya, di antara mereka ada para siddiq, di antara mereka ada para pejuang, para mujahidin, di antara mereka ada orang ahli sedekah dan lain sebagainya. Di antara mereka ada orang-orang yang senang menuntut ilmu. Tidak semua manusia itu buruk, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adamal asma', dan Allah mengajarkan kepada Adam. Adam ini adalah nama daripada moyang kita, jemaah. Apa arti daripada Adam? Ulama berbeda pendapat mengenai makna daripada Adam. Ada yang mengatakan Adam berasal dari kata al-udmah. Udmatun. Udmah itu apa? Hitam kecoklat-coklatan atau coklat kehitam-hitaman. Ya. Ada yang mengartikan udmah ini putih. Ada pendapat lain yang mengatakan Adam berasal dari adimul ard, yaitu permukaan bumi. Dan ini nampaknya pendapat yang didukung oleh Imam Al-Qurtubi dan juga ulama-ulama yang lain. Karena apa jemaah? Manusia ataupun Nabi Adam diciptakan dari tanah, yang mana tanah itu adalah permukaan daripada bumi ini. Ya, jadi disebut Adam karena diciptakan dari permukaan bumi, dari tanah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam, Allah mengumpulkan, ya Allah mengambil, kemudian mengumpulkan tanah dari berbagai penjuru. Makanya kalau kita lihat keturunan Nabi Adam itu beda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam kelam, ada yang sawo matang, ada yang kulitnya putih kemerah-merahan dan lain sebagainya. Tapi semua kalau kemudian kita menggosok kulit kita tetap akan keluar tanah tersebut. Karena memang kita cikal bakalnya adalah tanah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma', nama-nama. Ya, kullaha, semuanya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama-nama dari apa saja yang ada, dari lautan, dari gunung dan lain sebagainya. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk memperlihatkan hal tersebut kepada malaikat. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ambiuni, beritahu aku, kabarkan kepadaku, bi asma'i haula, dengan nama-nama hal ini, dengan nama-nama segala sesuatu itu, in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang yang benar, kalau kalian adalah pihak yang benar. Malaikat langsung respon, qalu subhanak. Malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui dan engkau yang maha hakim, yang maha bijak. Ini adalah ikrar, ini adalah i'tiraf, pengakuan dari malaikat. Ya, beda dengan kita yang
Kadang-kadang kita lupa asal-usul kita. Kita mengira bahwasanya ilmu pengetahuan yang kita miliki ini karena hebatnya kita, karena cerdasnya kita, karena usaha kita sekolah dan lain sebagainya. Tidak, jemaah. Berapa banyak orang yang sekolah tapi juga tidak berilmu? Berapa banyak orang kuliah kemudian juga tidak berilmu? Jadi ilmu yang kita miliki, satu adalah ilmu yang terbatas. Beda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang kita miliki, jemaah, adalah ilmu yang sangat-sangat terbatas. Karena kita dahulu tidak mengerti, kemudian memiliki ilmu yang sedikit, kemudian kita memiliki potensi lupa atau naudzubillah pikun. Namun dengan itu terkadang kita congkak, terkadang kita lupa daratan. Siapa kita? Ya, kita menganggap apa yang kita capai adalah karena kehebatan kita. Maka itu adalah logika daripada Qarun. Beda dengan malaikat. Malaikat yang mana mereka memiliki ilmu yang tentunya malaikat mengetahui sebagian daripada urusan gaib. Malaikat tahu bagaimana jin, malaikat tahu bagaimana keadaan langit dan lain sebagainya. Namun dengan itu mereka masih mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau berikan, kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Ini adalah i'tiraf, ini adalah pengakuan dari makhluk yang mulia. Adapun orang yang tidak mengaku, adapun orang yang lupa daratan, maka dia adalah orang yang congkak, dan itu adalah tabiat dari kita masing-masing. Kemudian malaikat mengatakan, innaka antal alimul hakim. Engkau ya Allah adalah zat yang al-alim, zat yang maha mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan Allah ciptakan. Allah mengetahui apa saja yang akan terjadi. Dalam urusan ini Allah tahu dengan menciptakan Adam apa saja yang akan terjadi dan apa yang dilakukan keturunan Adam. Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya mutlak. Bahkan para ulama mengatakan, untuk menerangkan tentang hebatnya ilmu Allah, Allahu alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lan yakuna idza kana kaifa yakunu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan Allah juga mengetahui apa saja yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, detail perkaranya bagaimana, Allah paham, Allah mengetahui. Dan ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang besar ataupun yang kecil, kecuali Allah sudah mengetahuinya. Dan ilmu Allah itu azali. Ilmu Allah itu adalah azali. Ya, sejak dahulu Allah mengetahui. Allah tahu makhluk yang namanya fulan akan tinggal di sini dan akan melakukan ini dan lain sebagainya. Al-Hakim, maha bijaksana, yang maha memiliki hikmah yang begitu luas. Tidak ada sesuatu yang Allah tentukan kecuali itu atas dasar kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kita perlu husnudzon terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Kita sebagai seorang mukmin, jemaah, kita harus husnudzon terhadap takdir yang Allah tentukan. Ya. Entah misalkan di antara kita ada yang ditakdirkan oleh Allah dengan hidup dengan ekonomi yang kurang. Tidak perlu kemudian kita mengeluh, berandai-andai, kenapa saya tidak diciptakan, tidak ditakdirkan kaya dan lain sebagainya. Allah tahu. Bisa jadi ketika kita memiliki kekayaan, kita tidak kuat.
Kemudian kita melakukan hal-hal yang justru membahayakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya. Atau mungkin ketika ada yang sakit, kenapa kita sakit? Kenapa kita diciptakan seperti ini dan lain sebagainya? Jamaah, Allah tahu. Ada makhluk Allah yang memang dia akan lebih baik dengan penyakitnya tersebut. Ada di antara makhluk Allah yang dia akan lebih baik dengan kesehatannya tersebut. Kita diperintahkan usaha, kita diperintahkan ikhtiar, iya. Tapi kemudian apa yang Allah takdirkan, maka kita harus terima, harus legowo. Karena ini Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Semua yang Allah takdirkan atas kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Ya. Allah mengatakan, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asmaihim. Ya. Beritahu mereka, para malaikat, bi asmaihim, dengan nama-nama hal-hal yang Allah ajarkan. Ya, dan tadi nampaknya saya sedikit salah ucap jemaah. Tsumma aradhum 'alal malaikah itu Allah memperlihatkan. Ya, bukan Adam yang memperlihatkan. Jadi Allah memperlihatkan. Ya, jadi saya islah. Saya lanjutkan di ayat yang ke-33. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Allah mengatakan, wahai Adam, beritahukan kepada malaikat itu bi asmaihim, ya, tentang nama-nama segala sesuatu. Falamma amba'hum, maka ketika Nabi Adam telah memberitahu kepada malaikat tentang nama-nama, menyebutkan nama-nama segala sesuatu, ya, Allah berfirman, qala, Allah mengatakan, alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kalian wahai malaikat, inni, bahwasanya aku a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui hal-hal gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Aku tahu rahasia yang ada di langit-langit dan rahasia yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku pun senantiasa tahu apa yang engkau tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang ditampakkan oleh malaikat, sehingga Allah mengatakan wa a'lamu ma tubdun. Ya, di antara yang ditampakkan malaikat adalah pertanyaan yang ada pada ayat sebelumnya. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah tahu. Sebelum malaikat tanya, Allah tahu malaikat akan tanya seperti itu. Ya. Ini diantara yang ditampakkan malaikat adalah pertanyaan tersebut. Kemudian ibadah-ibadah malaikat, ketaatan malaikat dan lain sebagainya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Sebagian ulama tafsir jamaah mengatakan yang dimaksud wa ma kuntum taktumun ini apa yang kalian sembunyikan wahai iblis. Kenapa kemudian pembahasannya iblis? Karena iblis saat itu hidup bersama malaikat. Dan saat itu iblis merasa tidak terima dengan penciptaan Adam, yang mana kemudian Adam diberikan keistimewaan. Namun iblis saat itu menyembunyikan di dalam dirinya. Maka Allah mengatakan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kalian tampakkan wahai malaikat, dan apa yang engkau sembunyikan wahai iblis. Ya, sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Kemudian Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ketika kami berkata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kulna, ya, ini kalau terjemahannya adalah dan ingatlah ketika kami.
Ya, jadi nahnu itu artinya kami atau kita. Ini bukan kemudian menunjukkan bahwasanya Allah itu berbilang, Allah itu banyak, tidak. Meskipun menggunakan kata na, kan banyak di Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah, ya, sebagian orang-orang kufar atau para orientalis yang mencoba kemudian mengkritik Al-Quran, mereka mengatakan di sana ada ketidakkonsistenan. Di satu ayat mengatakan Allah itu satu, kemudian di satu ayat mengatakan kami, Allah berkata kami, berarti banyak. Ya, maka kita jawab, ya, para ulama menjawab bukan seperti itu. Ini menandakan ketidakpahaman terhadap bahasa. Kami, jadi akidah kita Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Ini akidah kita. Allah itu satu. Ya. Kata nahnu wa idh qulna inna anzalna, ya, nana ataupun kami, kita, ya. Jadi di dalam bahasa jemaah, kami atau kita itu terkadang menunjukkan jumlah yang banyak. Ya. Misalnya kita mengatakan kita jamaah Masjid Bulumbrangsi karena memang jumlah kita banyak. Ya, atau misalnya kami para jamaah Masjid Bulumbrangsi ingin mengadakan acara. Kami karena memang jumlah banyak. Kata kami atau kita atau nahnu terkadang memberikan makna pengagungan, penghormatan. Misalnya kepala sekolah mengatakan kami sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kan satu. Ya, begitu juga, ya, di dalam ayat ini wa idh qulna bukan berarti Allah itu berbilang, Allah itu banyak, tidak. Tapi maksudnya adalah untuk mengagungkan. Wa idh qulna, dan kami Allah. Ya, dan kami Allah artinya ini untuk mengagungkan. Dan ketika ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, kepada malaikat. Malaikat itu bentuk jamaah. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan makhluk Allah yang namanya makhluk Allah yang jenisnya malaikat. Kata malaikat itu adalah bentuk jamak dari al-malak. Ya, jadi malak. Ada Al-Quran ada malakul maut dan lain sebagainya. Jadi bentuk singlenya atau bentuk satunya itu namanya malak. Malaikat itu jamak. Ya. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat. Ya, satu malaikat, dua malaikat dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Arab malaikat itu bentuknya jamak. Singlenya atau bentuk satunya itu adalah malak. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Dan mereka adalah memiliki fisik. Karena ada makhluk Allah yang tidak memiliki fisik, yang tidak ada bentuknya. Seperti napa? Rasa sedih. Rasa sedih niku nggih makhluk Allah nggih. Bentuknya dispundi? Abang atau hijau warnane. Nggih, kita mboten ngertos, mboten wonten. Angin, okay. Angin berhembus, rasanya bisa kita rasakan, sejuknya. Tapi bentuknya angin itu dispundi. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang memiliki jasad, yang memiliki fisik. Ya. Dan malaikat memiliki sayap, jemaah. Seperti Jibril di dalam satu hadis disebutkan Jibril ini memiliki 600 sayap. Terus pun dibentuke Allahu a'lam. Okay. Kita paling ngertos sesuatu yang memiliki banyak sayap paling banyak napa? Kinjeng paling nggih. Nek manuk niku kan kalih kiri kanan. Mboten lar lho nggih, mboten bulunya, sayap. Ya. Jibril ini memiliki 600 sayap. Terus pun dibentuke Allahu a'lam. Kula nggih dereng nate mirsani. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan malaikat-malaikat lain juga memiliki sayap.
Dan malaikat itu makhluk yang besar. Ya. Disebutkan di dalam hadis Jibril saja ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril dalam bentuk asli, ketika sayapnya itu buka, maka sayapnya itu memenuhi ufuk timur sampai barat. Ini Jibril. Oke. Kemudian malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma. Ya. Di antaranya adalah hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawi, di mana Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Dan Jibril ketika menjelma sering atau beberapa kali menjelma mirip seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi malaikat itu memiliki kemampuan atas izin Allah, memiliki kemampuan menjelma. Tapi mboten bes jenengan ngaku sebagai jelmaan malaikat nggih, jemaah nggih. Dan malaikat semuanya itu ahli taat. Tidak ada malaikat sing bangkang. Seperti kita ini mboten wonten. Nggih, malaikat itu semuanya adalah taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah memaksiati Allah dan senantiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini adalah malaikat. Berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mudaththir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah, dalam hal ini adalah malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan malaikat itu ada yang kita diajarkan nama-namanya, seperti Jibril, Mikail, seperti Mungkar, Nakir, Malik. Ada yang disebutkan di dalam hadis misalnya. Ada yang disebutkan dalam riwayat Israiliyat, di mana di Al-Quran tidak ada, kemudian di hadis juga tidak ada. Ya. Jadi kalau seperti nama ada yang memang nama malaikat yang kita sebut-sebut, tapi tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tapi masyhur di kalangan ulama. Seperti Ridwan, penjaga surga. Niku mboten wonten ten Al-Qur'an nama Ridwan. Nggih. Allahu a'lam, sepengetahuan kami ten hadis nggih mboten wonten. Epik menawi kok wonten ingkang sumerap nggih, mangke saged dipun kabari. Beberapa nama tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an, tidak dicantumkan dalam hadis. Ya. Tapi bukan berarti malaikat tersebut tidak ada. Ya, bukan berarti malaikatnya tidak ada. Karena jelas ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, ada malaikat yang mencatat kiri kanan kita dan lain sebagainya, ada malaikat maut dan lain-lain. Dan malaikat memiliki tugas masing-masing, jemaah. Baik. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat semuanya, usjudu. Ya, kalau kita membacanya nyambung berarti wa idh qulna lil malaikatis judu. Tapi kalau misalnya kita putus, maka kita bacanya usjudu. Sujudlah wahai para malaikat kepada siapa? Li Adam. Sujudlah kepada Adam. Jemaah, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini bukan sujud ibadah. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini adalah sujud penghormatan, sujud sebagai bentuk takzim, penghormatan. Dan ini pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, maka ini berlaku. Di antaranya adalah firman Allah tentang sujudnya
kepada Nabi Yusuf, ya, sujudnya bapak ibunya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun pada umat ini, ya, adapun pada umat ini maka kita dilarang untuk sujud kepada makhluk. Ya, kita dilarang mutlak untuk sujud kepada makhluk. Jadi kadang ada anak kemudian saking hormatnya kepada orang tuanya sujud di kaki ibunya, maka ini tidak perlu jemaah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, wa qad kana hadza masru'an fil umamil madiyah walakin nusikha fi millatina. Sujud kepada makhluk ini dulu ya diperintahkan pada umat-umat sebelum kita. Tapi pada umat ini sudah dihapus. Ya, maka tidak diperkenankan kemudian kita sujud kepada makhluk. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah mengatakan seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Namun tidak boleh ya manusia kemudian sujud kepada manusia, sehebat apapun manusia tersebut. Ya, hormat. Suami kepada istri wajib hormat, tidak ada kata tidak. Anak kepada kedua orang tuanya hormat, menghargai dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai sujud di kaki maka ini tidak diperlukan. Wa id kunna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Fa ini artinya maka malaikat langsung sujud tanpa menunggu, tanpa menanti, tanpa yang lain. Ketika diperintah langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Loh, kenapa kok di sini ada pengecualian iblis? Apakah iblis itu adalah malaikat? Ya, maka Allahu a'lam, ya, pendapat yang kuat adalah iblis bukan malaikat. Iblis itu jin. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana minal jinni fafasaqa. Iblis itu dulunya jin yang kemudian fasik. Jadi iblis ini jin yang paling soleh jemaah. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat namanya Azazil. Nama iblis ini disebutkan namanya adalah Azazil. Jadi menawi jenengan gadah putu mboten usati paringi nami kali niki nggih. Namun ini adalah riwayat Israiliyat, riwayat yang berasal dari Bani Israel. Jadi iblis ini dulu adalah jin yang paling soleh. Saking solehnya maka Allah angkat derajatnya dan diizinkan tinggal bersama malaikat, memiliki tugas-tugas mulia. Ini iblis. Tapi gara-gara hasad, gara-gara kemudian dia sombong, ketika Allah memerintahkan malaikat dan begitu juga iblis sujud kepada Nabi Adam, malaikat langsung sujud, iblis aba, enggan. Wastakbaro, dan sombong. Sombong itu adalah dosa yang mengakibatkan iblis diancam dan menjadi makhluk terlaknat. Iblis ini aslinya adalah jin yang spesial. Gara-gara sombong, apa yang terjadi jemaah? Hancur hidupnya. Dia menjadi makhluk terlaknat sampai selamanya. Maka ini penting sekali. Ya, kesombongan itu harus sedikit demi sedikit kita harus memiliki target untuk menghilangkannya. Ya. Karena apa? Manusia yang memiliki potensi untuk sombong, entah karena posisinya, karena ilmunya, karena yang lain, memiliki potensi untuk sombong. Namun ketahuilah, sombong itu adalah penyakit yang dimiliki iblis. Kalau kita memiliki kesombongan, ya, maka kita memiliki penyakit yang sama dengan yang dimiliki iblis.
Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi orang yang kafir, menjadi pihak yang kafir. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan Allah bertanya kepada iblis, apa yang menjadikan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Ini kan penyakit ini kan ada jemaah pada kita. Oh, saya lebih baik daripada dia. Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Apa argumen iblis? Iblis memiliki argumen ketika mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Apa alasan iblis? Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Logika iblis. Padahal jemaah, asal muasal cikal bakal itu tidak menentukan. Ya, belum tentu misalnya anaknya kiai mesti jadi kiai, anaknya orang soleh jadi orang soleh, belum tentu jemaah. Ya, tapi inilah logika yang dipakai iblis. Ya, wong cikal bakalnya saja berbeda kok, saya lebih bagus. Tapi iblis ini kayaknya nggak mikir jemaah. Ya. Katanya, saya lebih baik daripada Adam karena engkau menciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Harga api jemaah dari dulu nggih, korek api nggih 2000, 3000 nggih. Tapi harga tanah semakin hari semakin naik. Yang dulu semeter 100.000, sekarang 500.000. Ini iblis ini pancen gak patek mikir nih, mengatakan saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tanah. Padahal hari-hari ini lebih mahal tanah daripada api. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah ya. Karena sudah ada alarm, ada titit ya. Ya. Maka kita cukupkan dan kita insyaallah lanjutkan setahun yang akan datang ya. Ini tahun 2025, insyaallah kita lanjutkan tahun 2026. Dan semoga Allah memberikan kita taufik, kesehatan, amal ibadah kita diterima, kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.